vitiligo atau disebut albino Ya, ya. mana, Bu, ya? Atau disebut corob kata Bu Mul mah. Jadi albino atau vitiligo itu adalah satu kelainan dari melanin ya, melanin atau zat pewarna kulit ya pada seseorang. Nah, itu diakibatkan karena lapisan dermis dan epidermis, berarti lapisan tengah kulit dan bagian luar dari kulit itu terganggu oleh sebuah parasit ya. Nah, parasit vitiligo namanya. Nah, parasit itu merusak kantung-kantung melanin ya, dan juga mengganggu terhadap kestabilan dari stratum corneum atau lapisan luar dari lapisan epidermis. Nah, ketika lapisan dermis dan lapisan epidermis itu rusak oleh sebuah parasit, maka secara otomatis berarti pigmen kulit juga ya atau melanin itu akan rusak. Nah, lapisan dermis dan epidermis itu rusak, bagian tengah dan bagian luar itu rusak oleh karena parasit, virus dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita sedang membahas mengenai vitiligo atau albino atau corob ya. Nah, albino atau vitiligo tersebut adalah sebuah kerusakan dermis dan epidermis yang disebabkan oleh parasit. Oke, sebetulnya di dalam tubuh manusia itu banyak sekali parasit dalam keseimbangan homeostatis. Tetapi karena tidak seimbang homeostatisnya, maka kadar parasit itu meningkat dan merusak kadar dermis dan epidermis. Karena apa? Yang pertama, rusaknya dermis dan epidermis itu secara bersamaan dan tumbuhnya parasit itu menjadi banyak. Itu karena kortisol yang mendominasi. Satu itu. Kortisol atau hormon stres mendominasi. Yang kedua adalah gangguan di transversum dan descendens di usus besar. Jadi kalau transversum dan descendennya itu terganggu, maka terganggu juga ya kantong keringat dan kantong lendir pada jaringan kulit tersebut. Ditambah dengan hormon kortisol yang dari otak yang yang disemprotkan dari amigdala ya. Nah, sehingga menyebabkan kadar parasit itu meningkat pada jaringan kulit. Oke. Secara bersamaan ketika kantong kelenjar keringat dan kelenjar sebasea itu rusak, kemudian parasit meningkat, otomatis melanin itu akan rusak. Bagaimana cara mengatasi albino tersebut? Berarti kan how to do, ya kan gitu ya. Cara mengatasinya itu adalah pertama berarti gerakan peristatik distabilkan. Itu yang pertama. Yang kedua beri motivasi orang tersebut supaya tidak terlalu curiga atau supaya tidak terlalu ketakutan pada sesuatu. Karena curiga atau ketakutan pada sesuatu itu akan secara akan secara konstan nih memproduksi kortisol yang bisa merusak pigmen kulit. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Yang kedua, setelah sekarang itu peristatik usus besarnya itu stabil, kemudian dia mempunyai aktualisasi diri ya. Nah, secara topikal itu secara tempat yang gangguannya itu harus ada kadar asam amino esensial. Kadar asam amino esensial di kita itu ada banyak pada GM oil. Jadi jika GM oil dihangatkan, rutinitas dibalurkan kepada yang vitiligo tersebut, kemudian pencernaannya dibenarkan, stres, curiga dan ketakutannya itu juga diredakan, maka biasanya vitiligo itu akan kembali seperti semula. Seperti itu mungkin. Jadi 2 pertanyaan saya udah jawab barusan. Pertanyaan yang pertama dan pertanyaan kedua dari Pak Ustadz. Oke. Bangga. Lanjut Pak Master Yayat. Terima kasih Bu ya, luar biasa sekali. Sebenarnya 3 pertanyaan Bu sudah lewati. Ya, jadi Bu ya sudah menerangkan dari melalui patofisiologi sehingga
sampai terjadi gangguan pembentukan pigmen di dan bagaimana cara pemulihannya dan bagaimana cara asuhan mandirinya ya tadi dengan sebentar Mas Riyad, ada yang kelewat. Ini sebagai komparatif aja ya, sebagai komparatif aja. Coba rekan-rekan sekalian perhatikan orang-orang yang mempunyai gangguan vitiligo atau albino itu ya, itu biasanya kondisi transversum dan desendennya itu sedikit agak mengeras. Ya, jadi transversum dan desendennya itu sedikit mengeras. Makanya totok perut itu sangat menentukan ya kepada keberhasilan dari albino tersebut. Seperti itu. Hatur nuhun Pak Master. Siap Bu ya, terima kasih. Hatur nuhun pisan, ini luar biasa sekali nih. Jadi kalau Bu ya mah ya, dari A sampai Z di tek-tek. Oke, selanjutnya rekan-rekan yang bertanya sudah bisa memahami Bu Mul, Pak Ustadz Deden, sama Kang Sofian Sukandar bagaimana? Siap. Ya, luar biasa. Ini tek-tek deh dicacak. Memang sebagai pemuas ya. Aduh, Ya. ampun. Ada satu Si ibu poin. kata, jangan puas lah. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masih ke chat dulu ya. Ke chat dulu. Di chat ada satu lagi di chat dari Pak Mamai, Pak Komarudin. Wah, chat mulai banyak. Izin bertanya, ya, kalau penyakit ukit atau gudug disebabkan apa? Cara penanganannya bagaimana? Cara aplikasi maupun herbalnya. Oke, terima kasih. Oke, ini gudug atau sering bahasa pamamain mas kabies. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya mungkin dari kelainan nih. Oke, Pak Andang Nita mungkin bisa memberikan jawaban untuk sharing dengan pertanyaan Pak Mamai. Dipersilahkan, Andang. Ya. Wudhu pihaknya identik dengan penyakit orang Sunda, tapi orang sudah menyebut wudhu sebagai eksim wudhu. Ketika ayah luka terus terinfeksi wudhu. Jadi budugnya budug pelepah mana itu banyak penyebabnya. Penyebab yang pertama itu dari seperti tadi kontak langsung dengan zat kimia atau kontak dari luar. Ketika berkontak seperti halnya dengan yang namanya beberapa zat iritan, ada bahan kimia, kemudian baju, deterjen ataupun alkohol. Nah biasanya ini wudhu diawali dengan kulit yang mengelupas. Kemudian ada yang kontak langsung seperti perempuan itu kosmetik, cat kuku. Nah ini ada yang biasa ada imunitas tubuh. Ketika orang tersebut imunitasnya menurun atau usus besarnya berkala, maka kontak dengan kosmetik dan menimbulkan juga eksim. Nah eksim kan ada eksim yang kering ataupun juga eksim yang basah. Kata orang Sunda wudhu gitu. Nah yang biasa saya tangani ketika di lapangan, ketika melihat wudhu lagi itu tidak jauh, saya tangani dengan godogan. Selepas dari godogan saya tambah dengan JM oil, karena JM oil di sini bagusnya JM oil untuk meregenerasi sel. Nah tadi yang dikatakan Pak Ohi juga itu sudah komplit. Kalau biasa yang saya tangani mengenai wudhu, soalnya di lapangan itu banyak keluhan seperti itu juga yang menimbulkan nanah, jadi iritasi. Jadi definisi budug di sini banyak, tapi jenisnya yang kemana. Tapi yang sering saya tangani yaitu memakai godogan, berikut juga GM oil. Mungkin itu pengalaman pribadi ketika di lapangan. Mungkin selebihnya ada yang lain yang mau menambahkan. Oke, siap Andang, terima kasih, luar biasa. Andang baru menyoroti, Mas Andang mau menyoroti penyebab dari luar. Kalau penyebab dari dalam, Andang
kira-kira ada nggak penyebab dari dalam. Kalau misalnya tadi penyebab dari luar ada misalnya zat kimia, kemudian juga bisa tadi katakan bakteri, virus. Nah kalau penyebab dari dalam nih ada yang bisa menyebabkan terjadinya buduk itu atau skabies. Kita spesifik ke skabies gitu. Nah, anu di panangan gitu ya, isri itu. Buduk santri maksudnya. Santri itu, remul terang gitu, santri. Nah itu kalau penyebab dalam biasanya berawal dari pola makan. Jadi dari jenisnya. Dulu pernah sempat lupa ingat ya, ketika dulu Buya membahas itu awal mula itu dari lambung entah cairan apa tuh ketika diproses melalui usus kemudian datangnya ke liver, si liver itu menolak dan tidak mengetahui ini cairan apa sehingga dilemparlah ke permukaan kulit, terjadilah itu seperti halnya kalau orang Sunda itu ada lagi kaligata. Nah itu kaligata itu bisa juga mandi kan air panas kemudian air dingin. Nah itu mungkin kalau faktor dari luar dari dalam tidak jauh dengan lambung kemudian di usus besar. Nah ketika datang kan tadi sesuai dari 5 unsur ada juga faktor unsur dari kayu ya, di liver. Nah, liver itu menolak ketika pula munculnya ke kulit, itu faktor dari dalam. Kasih mudah-mudahan jelas. Jadi betul ya tadi kata, jadi nuturkan Buya tadi. Jadi kalau kata Buya tadi dijelaskan bahwa ketika usus besar itu panas, yang di dalam itu panas ada gangguan, juga akan terjadi gangguan di kulit ya. Nah dan di sana juga bisa meningkatkan bakteri pengenantang ya sehingga terjadi itu. Oke, terima kasih Andang. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kelompok 5 sebelum kita lempar nih ke guru besar. Oke, tidak ada dari teman-teman. Mungkin Buya ada tanggapan? Ada dari Bu Mu tadi mau menjawab katanya. Oh ya, Bu Mu sharing. Asli nah tahu Bu Mu coba. Kebayang tuh. Ayo Bu Mu. Testimoni Bu Mu. Testimoni ada anak teman di pesantren katanya gitu skabies boy. Di pesantren naon boy, tiap hari dikasih telur 1 kilo sehari ya, jadi protein, jadi pada intinya kalau skabies yang di pesantren boy kekurangan protein berarti boy gitu. Eta bakal itu banget. Berarti panas di usus besar sehingga karena di kulit itu dijelaskan di awal ya nyambung dulu. Tadi dijelaskan bahwa komposisi kulit itu memang ada protein. Nah, ketika kekurangan protein di sana akan tumbuh subur bakteri. Iya, ya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diharapkan yaitu skabies. Oke. Pamai bagaimana? Oke. Saya lengkapi dikit mungkin. Kenapa dari apa ya? Dari kurang protein itu bisa menyebabkan skabies ataupun kudis ataupun kurap gitu ya. Kan seperti itu ya yang terjadi ya. Apa hubungannya dengan yang namanya kan kalau protein itu berarti akan menguatkan liver ya, benar nggak? Oke. Ketika liver kuat, berarti yang terjadi itu produksi kandung empedu, cairan empedu itu maksimal. Oke ya, ketika protein kuat, maka liver itu akan kuat memproduksi cairan empedu. Cairan empedu berisi bilirubin, biliverdin, dan urobilin. Salah satunya ada cairan empedunya itu ya, yaitu biliverdin. Yang pertama berarti kan memberikan warna pada tinja.
Yang kedua, mengatur peristatik pencernaan kan gitu ya. Dan yang ketiga, nah, mengatur juga jumlah probiotik. Probiotik berarti bakteri yang menguntungkan ya, probiotik itu. Oke. Jika protein kurang kan gitu. Jika protein kurang berarti biliverdin kurang. Jika biliverdin kurang, berarti gerakan pencernaan itu kurang stabil. Probiotik juga kurang stabil. Jika gerakan pencernaan yang dibarengi dengan kurangnya probiotik, maka akan mengakibatkan lapisan dermis, epidermis, dan dermis itu menjadi rapuh. Sehingga ketika ada bakteri Staphylococcus aureus, aduh ngaranna gitu ya. Staphylococcus, nah ada bakteri nukaran itu, pokoknya ada bakteri hinggap, tidak ada pertahanan. Nah ketika tidak ada pertahanan, secara otomatis akan ada histamin. Apa histamin kan gitu ya? Histamin itu adalah sebuah senyawa yang dikeluarkan oleh sel darah putih. Oke, yang fungsinya itu adalah untuk neurotransmitter, untuk memblok benda-benda asing. Jadi karena begitu masuk bakteri ke kulit itu adalah benda asing, maka secara otomatis histamin itu akan keluar. Bareh, kan gitu ya. Nah, dari bengkak tersebut, nah tidak ditanggulangi, tidak dikasih antihistamin, antioksidannya tidak terpenuhi, maka bengkak tersebut itu akan terus-menerus menjadi sebuah infeksi. Kalau bakteri sudah mempunyai infeksi, berarti terus-menerus bakteri itu akan berkembang biak. Caranya berarti kasih antihistamin, anti-blok dari sel darah merah tersebut gitu kan, supaya teu barareuh, teu aya di melentus nu anyar kan, seperti itu. Nah kalau di kita kan, kalau obat apotek itu ada ya CTM ya, CTM, dextamin, apapun lah, sejenis CTM ataupun dexa. Tetapi ada yang bahan-bahan alami rekan-rekan sekalian ya, bahan-bahan alami yang itu fungsinya juga sebagai antihistamin. Bisa dari buah nanas kan gitu, bisa dari bawang putih ataupun bawang merah yang dicampur dengan apel, bisa juga dari kunyit, bisa juga dari madu. Apalagi kalau bahan-bahan itu dicampurkan, kemudian dioleskan. Fungsinya itu bisa menjadi antihistamin, antibakteri, dan anti jamur. Di kita sudah ada. Apa itu? Habekor. Benar nggak? Begitu. Jadi bagaimana untuk antisipasi gangguan seperti itu? Dikompres dengan habekor jika infeksinya itu sudah meluas. Seperti itu. Blok dengan antihistamin dan antibakteri. Begitu Pak Mamai. Mana Bu ya? Ini pengalaman anak saya di pesantren pulang teh seburu baik. Nah, berarti kekebalannya itu kurang. Apa yang harus dilakukan? Konsumsi antioksidan. Karena di antioksidan tersebut itu ada antihistamin. Seperti itu. Apa antihistamin? Banyak kan. Dari vitamin C, makanan yang mengandung vitamin C 500 mg. Kemudian bisa juga buah nanas, bisa juga bawang putih, bawang merah, dan apel yang disatukan. Apel Malang tuh apel hijau ya. Kemudian kunyit juga, kunyit yang dicampur dengan madu, itu juga akan membuat elastisitas dan pigmen kulit serta jaringan-jaringan kulit itu terjaga. Seperti itu Pak Amai. Ya, assalamualaikum Bu ya. Sami-sami Pak. Fajar, izin bertanya Master, apa penyebab gangguan hiperhidrosis? Bagaimana cara penanganannya? Hiperhidrosis atau keringat berlebih, keringat yang berlebih, bagaimana cara penanganannya? Hiperhidrosis, hiper tuh lebih, hidrosis itu air, berarti kelebihan mengeluarkan air, berarti kan gitu ya. Jadi dari namanya saja itu sudah hiperhidrosis. Jadi berarti di sana kelenjar keringat dan kelenjar lendir atau kelenjar sebasea itu kurang bisa mengontrol ya, kurang bisa mengontrol yang namanya keringat dan lendir. Nah,
Kenapa demikian? Balik lagi, lapisan dermis, epidermis, dan hipodermis itu semua dikendalikan ya, dikendalikan oleh yang namanya usus besar. Betul barusan. Jadi jika kalau urusan hiperhidrosis itu berurusan dengan pola eliminasi. Jika seseorang eliminasi dikeluarkan, eliminasi itu kan. Nah, dieliminasi, dikeluarkan gitu. Berarti pola eliminasi, berarti pola pengeluaran yang tidak baik. Kencing kurang baik, BAB tidak tiap hari gitu. Nah, itu lebih cenderung kepada hiperhidrosis. Begitu. Jadi kondisi yang jadi kondisi secara umum kenapa menjadi ada hiperhidrosis, karena berarti itu dipastikan pencernaannya kurang baik. Jika pencernaannya kurang baik, jika pencernaannya baik, apa yang terjadi? Berarti orang tersebut ada pada kondisi under pressure atau di bawah tekanan begitu. Jadi apa yang bikin yang membuat seseorang itu bisa terhindar dari hiperhidrosis? Itu semua bisa dihindari, berarti dengan cara enjoy the journey, trust the process. Berarti kan gitu ya. Jadi nikmati saja gitu kan prosesnya gitu kan. Nikmati saja perjalanannya, trust the process, percaya pada proses. Nah, itu yang akan menyebabkan hiperhidrosis itu bisa terhindar. Pertama berarti kuatkan dulu nih, karena memang orang-orang yang panikan, orang-orang yang gampang marah, orang-orang yang kurang percaya diri itu lebih cenderung hiperhidrosisnya itu akan mendominasi. Tetapi pahami, itu akibat. Sebabnya apa? Sebabnya dari dalam, benar nggak? Yang dari dalam penyebabnya adalah karena usus kecil dan usus besar itu tidak sinkron berarti gerakannya, sehingga pola eliminasi atau pengeluaran tinja ataupun urin itu tidak teratur. Apa yang harus dilakukannya? Bagaimana pola eliminasi BAB dan buang air besar dan buang air kecilnya itu teratur, dan kontrol emosi atau mekanisme coping, mekanisme penyesuaian diri terhadap situasi dan kondisi. Judulnya trust the process, enjoy the journey. Berarti gitu. Mangga atur nuhun Pak Mas Rayat. Ya, izin bertanya, untuk gangguan integumen apakah ada kaitannya dengan cacar api? Nah, bagaimana cara penanganannya saat PJL demam tinggi? Oke, ini berkaitan dengan cacar api ya, cacar berarti. Nah. Oke. Herpes itu dibagi dua ya. Ada herpes simplex dan ada herpes zoster. Herpes simplex penyebabnya sama ya, yaitu varicella ya. Jadi virus varicella zoster berarti kan gitu ya. Tetapi ya yang jadi garis besar oleh kita, ada dua situasi dan kondisi yang menyebabkan kenapa jumlah virus varicella zoster itu bertambah. Virus varicella zoster itu bertambah ketika seseorang itu mengalami kecemasan yang mendalam. Jadi dia sedang mengalami panas dalam dan dia juga sedang mengalami kecemasan yang mendalam. Jika panas dalamnya terjadi pada usus kecil dan dia mengalami kecemasan, maka itu akan terjadi herpes simplex atau karu rawit, kaos dikoet set gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi aya herpes simplex teh kumasih herpes simplex teh herpes nu kaos dikoet set, kaos dikoet ku meng. Nah, tadi disebutnya herpes simplex, berarti orang tersebut sedang terkena kecemasan dan mengalami gangguan panas dalam di usus kecil. Oke, itu herpes simplex. Yang kedua itu herpes zoster. Herpes zoster itu ada lebihnya. Dia menderita kecemasan, dia sedang mengalami panas dalam di usus kecil dan usus besar secara keseluruhan. Oke, jika seseorang itu sedang mengalami panas dalam di usus besar, usus kecil dan usus besar secara keseluruhan, ditambah dengan rasa cemas yang berlebihan, maka akan timbul yang namanya herpes zoster. Atau disebut juga purusunut.
Nah gitu, purusunut cek empam purusunut cenah teh gitu. Atau disebut herpes zoster. Nah, awalnya mungkin kurang pergerakan di awalnya ya, karena kurang pergerakan jadi punya kecemasan. Nah itu berarti ya pergerakan secara jasad dan pergerakan juga secara pikiran. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi virus itu pertama berarti konsumsi antioksidan ya. Antioksidan, antihistamin, antioksidan berarti kan vitamin C ataupun kolagen. Karena virus tidak bisa dibunuh kecuali diduruk, rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, bagaimana cara berarti kita harus melumpuhkan virus tersebut. Sehingga kalau virus itu lumpuh, maka virus itu akan menjadi sebuah dan nanti akan diproses oleh tubuh menjadi sebuah antibody. Makanya untuk melumpuhkan virus herpes itu oleh daun-daun ataupun buah-buahan atau sayur-sayuran yang rasanya kecut teh kumaha daun peuteuy kumaha sih tak gitu kecut tak kayak gitu. Sanes kecut kesat meureun ya. Bu, kecut apa kesat bu? Peuheur boy, Peuheur teh kecut peuheur jenderal gitu kan. Eta. Peuheur nu peuheur gitu tah. Makanya jadi kenapa harus yang peuheur? Aduh naon peuheur atuh naon bahasa Indonesiana tray? Jadi sifat-sifat daun yang peuheur itu sifat-sifatnya itu absorber. Absorber itu adalah mengisap, menyerap. Jadi bukan hanya daun pete, daun selong rekan-rekan sekalian, ya. Tapi daun-daunan yang sifatnya itu menyerap. Kan gitu. Seperti daun teh itu juga bisa menuntaskan yang namanya herpes. Makanya harus berarti di pokok cenah gitunya. Di pokok dikompres berarti ya. Dikompres oleh dedaunan tersebut itu akan jauh lebih cepat dibanding dengan krim ataupun apapun. Seperti karena memang virus itu ketika daya tahan tubuh itu meningkat, antioksidannya meningkat, kemudian topikal atau tempat terjadinya infeksi kita sedot, berarti kan kita sedot dengan bahan alami ya, benar nggak? Disedot dengan bahan alami, bahan anu peuheur. Karena virus eta lamun disedot ke bahan anu peuheur jadi lemah. Setelahnya lemah, masuk lagi ke pembuluh darah. Di situ akan terjadi yang namanya kodifikasi ya. Akan terjadi sebuah autoimun. Sehingga orang tersebut biasanya kalau tuntas dalam proses pengobatannya itu dia tidak akan pernah terkena lagi dengan yang namanya herpes. Tapi kalau seandainya tidak tuntas, justru sebaliknya. Orang yang sudah kena herpes itu akan kena lagi. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan untuk herpes simplex dan herpes zoster. Herpes simplex nu kaos dikoet, herpes zoster nu cayeuna kaos disunut gitu. Nu aya cayan kaos disunut. Gitu Pak Ustad. Terima kasih Bu ya. Luar biasa. Kalau di kita teh BMT, tehnya diminum, ampasnya dikompres ya Bu. Siap, betul. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan masih di kolom chat. Maaf Pak Master. Ada satu di kita ada pace tuh. Peuheur kawayang antioksidan ada peheurnya gitu loh. Dikompres dengan pace itu akan sangat lebih cepat pada herpes itu. Jadi si pace dituangkan ke kasa ya. Kasa yang isi di dalamnya itu ada jadi kapas kemudian dibuntel kasa. Namanya tuh apa? Tampon ya, bumul ya. Oke. Nah nama Dressing. ya eta we bumul itu apa? kapas di bulan ku kasa. Nah, nanti ditaburi dulu sama pace kemudian dikompreskan di topika di tempat yang terkena herpes tersebut itu jauh akan lebih cepat ya dari asiklopir. Ada antivirus namanya kan asiklopir jauh bakal lebih cepat itu dibanding sama pace mah gitu. Begitu. Mohon mangga Pak Mas Raya. Hai. Di puskesmas ganti tong Puripanol ieu nama. Kudu ku pace. Pokoknya nama ganti dina pengajuan Raya. Bahasa asiklopir, tamipir, anu pir-piran digentos. Ganti ya. Nanti. Ajukan Ray.
ya jadi anggaran perubahan. Ayo, Oke, rekan-rekan, terima kasih Buya, penjelasannya sangat luar biasa sekali. Oke, kita masih ada pertanyaan nih, ada 2 pertanyaan lagi. Yang satu adalah apakah penyakit melanoma merupakan penyakit kanker? Bagaimana tata laksananya? Oke, melanoma itu sel-sel pigmen kulit yang berubah menjadi ganas. Apakah itu termasuk kanker dan bagaimana tata laksananya? Ya. Untuk melanoma ya. Jadi perubahan pigmen kulit berarti kan menjadi sifatnya itu ganas atau disebut juga kanker kulit. Nah, hal muasalnya berarti kan berasal dari pertama dari irritable ya, berarti kan apakah itu dari iritasi ataukah itu dari alergi ya yang dibiarkan. Nah, selain itu yang keduanya udah jelas, setiap apapun kanker, setiap apapun penyakit cancer itu selalu berhubungan dengan yang namanya usus besar. Itu dari materi kemarin ya, benar nggak rekan-rekan sekalian? Jadi apapun yang terjadi di kanker, kenapa ada kanker? Karena berarti pola eliminasi usus besar itu tidak maksimal. Begitu. Jika usus besarnya maksimal, maka tidak akan terjadi melanoma. Tidak akan terjadi kanker payudara, tidak akan pernah terjadi kanker liver, kanker paru atau apapun. Jika eliminasinya itu sempurna. Apa yang harus dilakukan ketika melanoma sudah terjadi? Berarti eliminasi yang harus diperbaiki, pola pikir yang harus diperbaiki. Biasanya yang melanoma itu kurang pujian aslina teman gitu. Jadi kan jelas pigmen kulitnya itu kan atau melanin ya, melanin, kemudian stratum corneum, lucidum, granulosum. Nah itu sendiri sangat digerakkan oleh follicle stimulating hormone. Oke. Nah, jika follicle stimulating hormonnya terganggu, otaknya terganggu, kabayang tah lapisan dari bagian luar sampai dengan tengah kulit itu error gerakannya. Ketika sudah error seperti itu, proses metabolik tidak sempurna. Ditambah penumpukan racun terus, jadilah berubah sifat. Berarti yang harus dilakukan, perbaiki pencernaannya, perbaiki pola pikirnya. Enjoy the journey, trust the process. Berarti kan ke sana lagi. Oke. Kalau secara penanganan itu beberapa kali, termasuk Master Gusri itu beberapa kali untuk menangani melanoma ini. Produknya sendiri yang itu dahsyat ya sebetulnya. Ketika ada melanoma itu setiap pagi dan sore itu dikompres ya dengan HB-Core. Kompres dengan HB-Core atau pace, simpan di tempat yang terjadi melanoma. Nah itu nanti mengecil. Kalau melanomanya biasanya ya itu tidak melebihi dari stadium 4. Begitu. Jadi kalau stadium 3 ke bawah gitu kan. Nah itu bisa sangat diatasi itu karena sudah beberapa ratus kali mungkin tuh Master Gusri menangani yang melanoma seperti itu. Dan itu sangat efektif sekali ya dengan HB-Core dan pace itu. Di dalamnya bisa dengan HB-Core juga, bisa dengan pace juga, di luarnya juga dikompres dengan hal tersebut. Seperti itu. Perbaiki pola pikirnya, perbaiki pencernaannya, deal berarti. Oke, terima kasih Buya. Luar biasa sekali. Jadi pada malam hari ini rekan-rekan semua kita berbicara mengenai gangguan detoksifikasi atau cleansing ya. Karena dari semua pertanyaan dan jawaban dari guru besar kita, bagaimana secara organ ya, ketika usus besar tidak bisa mengeliminasi kotoran di dalam tubuh, berarti akan ada penumpukan racun. Begitu pola dengan pola pikir yang negatif ya, pola pikir yang negatif juga itu akan menghasilkan hormon racun. Dan jadi itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme, sehingga terjadilah gangguan pada sistem tubuh.
Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir di kolom chat. Wah, ini luar biasa Bu ya. Tadi kita berbicara, rekan-rekan semua berbicara kanker segala macam penyakit yang wah ya. Nah, tapi sebetulnya ini lebih wah gitu. Karena ini sering terjadi di lapangan dan banyak terjadi gitu rekan-rekan semua. Assalamualaikum ya, dari Warung Jagat ini kalau tidak salah Wakobe. Kenapa badannya bau menyengat? Mungkin ini kenapa bisa terjadi bau badan yang ya, bau badan. Oke, itu sangat eksklusif pertanyaannya karena ini sangat menyangkut semua orang ya sebetulnya. Jadi setiap orang itu bau badan dan tidak bau badan itu relatif ya, karena memang bau badan itu diakibatkan penumpukan bakteri ya. Penumpukan bakteri di lapisan epidermis, berarti di lapisan luar tubuh. Nah, ada 4 pencetus yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena yang namanya bau badan. Yang bisa menyebabkan bakteri, berarti kan bakteri menumpuk di epidermis. Yang pertama, kadar serat yang kurang di usus besar. Nah, seperti tadi Pak Ohi bilang, biasanya itu kalau misalkan seseorang yang kurang serat ya, vegetarian itu. Jadi lebih senang dengan makanan daging seperti itu. Nah, itu akan menyebabkan yang namanya juga bau badan ya. Karena dengan makanan daging itu akan banyak menumpuk zat nitrogen dan urea ya. Nitrogen dan urea di usus besar sehingga nanti akan tersalurkan ke lapisan epidermis. Yang pertama itu. Yang kedua, stressing yang berkepanjangan. Stressing ya. Anu pagaweana cap bintang 11 hayah we gitu cap bintang 11. Nah, biasanya seperti itu. Itu juga akan menyebabkan seseorang itu si kelenjar sebaceanya itu jadi harusnya kalau kelenjar keringat dengan kelenjar sebasea itu bareng kerjanya, maka tidak akan pernah ada yang namanya bau badan. Ya, kalau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat bareng kerjanya. Jadi lamun kelenjar keringat 10, sebasea ge 10 ngaluarkeun teh gitu ya, karena berdampingan. Nah, tapi jika kelenjar sebasea yang mendominasi, nah itu akan menyebabkan bau badan. Kenapa sebasea itu mendominasi atau kelenjar lemak atau lendir itu mendominasi? Karena seseorang itu dalam kondisi stresor. Bisa karena kesedihan, bisa karena ketakutan, bisa karena kemarahan, bisa karena kekecewaan ataupun kekurang percaya dirian. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah penumpukan bakteri pada epidermis ini juga akan diakibatkan oleh seseorang yang malas mandi pagi. Nah itu, yang malas mandi pagi, nah biasanya lebih cenderung awakna uab. Nah seperti itu yang terjadi. Jadi yang malas mandi pagi, teta sok kerada ngahiliwir wae gitu. Kenapa? Karena kan pagi hari itu ada sisa metabolik rekan-rekan sekalian ya. Benar nggak? Kan ketika kita tidur itu ada yang namanya proses habaan mansuro. Benar nggak? Peleburan sel total, sehingga ketika pagi hari itu akan ada holkon jadid, benar nggak? Akan ada sel baru, tetapi ada sel lama juga yang tersisa pada epidermis. Jadi ketika pagi hari, kan berarti otomatis yang dilepas itu adalah yang sudah busuk. Ketika pagi hari itu tidak mandi, jelaslah hal yang busuk akan membuat bakteri itu gampang berkembang biak. Kan gitu. Oke ya, bisa dipahami ya dari itu, dari pagi hari. Kenapa inakan al-fajri laukana mashuda? Nyambung eta. Masalah nama sesungguhnya di pagi hari itu sangat menentukan. Dan pahami rekan-rekan sekalian, ketika mandi di pagi hari, ketika kan ada beberapa kelenjar di tubuh ini ya, di leher, kemudian di trapezius teh antara belikat ya, sampai dengan pundak itu trapezius. Nah kemudian juga di ketiak dan di selangkangan. Ketika mandi itu jadikan sebetulnya kesempatan bagi kita untuk banyak menggosok zona itu. Zona leher, zona ketiak, zona selangkangan ataupun zona trapezius ya. Di atas belikat
bukan di atas belikat, antara belikat dengan belikat sampai dengan pundak. Nah, itu zona trapezius. Jika itu maksima digosoknya ya, ketika proses gosokan tersebut akan menyetabilkan antara kerja sebasea dan kelenjar keringat. Begitu. Jika kelenjar keringat dan sebasea itu stabil, jelaslah tidak akan kena yang namanya bau badan karena saling menetralisir. Amoniak misalkan kan seperti nitrogen dinetralisir ke urea, kan seperti itu rekan-rekan sekalian. Kemudian protein dinetralisir oleh mineral gitu. Nah, itu saling menetralisir. Jika misalkan digosok tah bagian-bagian itu teh gitu kan. 4 zona dalam tubuh ketika kita gosok, maka kelenjar sebasea dan kelenjar keringat itu akan sangat stabil. Terus bagaimana yang harus dilakukan oleh seseorang nih? Maksud saya bukan 4 tapi 5. Yang kelima itu adalah karena kekurangannya vitamin D. Kan tadi yang pertama berarti kan banyak penumpuknya amoniak di usus besar. Oke ya, karena kurang makanan yang berserat. Yang kedua karena stres. Benar nggak? Yang ketiga karena mandi di pagi hari jarang atau ente gitu kan. Oke. Berarti 4 bener. Yang keempat itu karena kekurangan vitamin D. Apa kekurangan vitamin D? Fungsi vitamin D itu adalah yang pertama mempercepat proses penyerapan kalsium dan fosfor. Yang kedua menyetabilkan kerja pencernaan, kan gitu ya. Yang ketiga menyetabilkan berat badan. Yang keempat, memberikan ciri khas wangi dari tubuhnya. Wangi bukan bau, jodohan lagi vitamin D mah. Vitamin D 80% yang paling baik itu ada di sinar matahari dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Nah, orang-orang yang kurang terkena juga matahari pagi tersebut itu lebih cenderung badannya itu bau. Oke, jadi 4 jenis ya itu. Kalau yang kelimanya itu berarti ya kurang higienis pasti itu mah gitu kan. Nu koroj mah pasti gitu. Itu yang kelimanya koroj. Pawari serat eta kade koroj nu kalimana gitu. jadi berarti 5 ya. Terjadi penumpukan amoniak di usus besar karena kurang serat, stres, kemudian mandi di pagi hari ya. Kemudian kurang vitamin D dari sinar matahari jam 7 sampai jam 10. Dan yang kelimanya itu adalah kurang higienis berarti. Nah, itu yang menyebabkan bau badan. Solusinya berarti ketika mandi tadi aktifkan 4 kelenjar tadi ya di tubuh. Kemudian yang kelima perlancar pencernaan. Yang keenam pakai feromon. Gitu.